Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharni dengan NIM 0321011230, kelas M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Buton. Di video kali ini saya memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh dosen Bapak Syamsurizal SPD MPD. Baik, saya akan menjelaskan 14 rumus Excel yang sering digunakan. Di sini saya akan menjelaskan rumus sum, yaitu sama dengan sum buka kurung, kemudian blok data yang ingin kita jumlahkan, kemudian enter. Di sini nilainya itu semua adalah 614. Yang kedua adalah count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data yang berbentuk angka. Dengan rumusnya yaitu sama dengan count buka kurung, kemudian kita blok data yang kita inginkan, kemudian klik enter. Jadi di dalam tabel ini terdapat 7 mahasiswa. Yang ketiga adalah average. Average yaitu untuk mencari nilai rata-rata. Dengan rumusnya yaitu sama dengan average, kemudian buka kurung, kita blok data yang ingin kita cari nilai rata-ratanya, dan di sini kita klik enter, dan kemudian di sini nilainya itu 87,7. Jadi rata-rata dari nilai ini adalah 87,7. Yang keempat yaitu if. If digunakan untuk mencari data yang pernyataannya itu jika ini dalam tanda petik dan maka itu dalam dikutik dengan tanda petik. Yaitu rumusnya itu sama dengan if, kemudian buka kurung, lalu blok bagian nilai lebih besar atau sama dengan 90. Kemudian koma, tanda petik A, tanda petik lagi, terus koma, if, buka kurung, lalu blok nilai lebih besar atau sama dengan 61, koma, tanda petik B, balas tanda petik, koma, kemudian if, buka kurung, lalu blok nilai lebih besar atau sama dengan 60. Koma sama dengan tanda petik C, balas tanda petik, terus kemudian balas kurung, kemudian di copy nilai dan predikat setelah dipaste.
Kemudian di sini nilai predikatnya akan muncul setelah di blok nilainya. Nilai di sini itu pernyataannya itu di sini jika nilai 90 sampai 100 yaitu akan mendapatkan predikat nilai A, sedangkan 60 sampai 89 akan mendapatkan predikat B, dan 0 sampai 60 akan mendapatkan nilai predikat C. Yang kelima yaitu sum if. Sum if digunakan untuk melakukan rumus penjumlahan dengan kriteria tertentu. Kalau dapat menggunakan fungsi sum if untuk menjumlahkan nilai fungsi. Sum if untuk menjumlahkan nilai dalam satu rentang yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Yaitu rumusnya kita mencari total nilai laki-laki dan perempuan. Pertama yang laki-laki itu sama dengan sum if, kemudian blok nilai. Lalu blok jenis kelamin laki-laki, blok nilai laki-laki, tanda petik, kemudian enter, dan hasilnya akan muncul nilainya 355. Sedangkan total nilai perempuan, rumusnya itu sama dengan sum if, buka kurung, lalu blok jenis kelamin perempuan, lalu blok nilai perempuan, tanda petik, kemudian enter, balas tanda kurung, terus enter, muncul nilainya 258. Jadi total nilai perempuan adalah 258. Yang ke-8, kemudian rumus yang ke-7 adalah proper. Yang rumusnya yaitu sama dengan proper, kemudian buka kurung, lalu blok kalimat Indonesia Raya, kemudian klik enter, maka karakter huruf pertamanya menjadi huruf besar. Yang ke-8 adalah aper. Rumus aper yaitu rumusnya itu sama dengan aper, buka kurung, lalu blok kalimat Indonesia Raya, kemudian klik enter, dan hasilnya akan berubah menjadi huruf kapital. Yang ke-9 lower. Yang rumusnya itu sama dengan lower, kemudian buka kurung, lalu blok kalimat Indonesia Raya,
kemudian enter, maka karakter awal hurufnya menjadi huruf kecil. Kemudian yang ke-10 yaitu left, mid, dan right. Rumus yang pertama yaitu left. Sama dengan left, buka kurung, pilih teksnya, tekan koma, dan saya ingin mengambil 3 karakter pada sisi kiri lalu enter. Maka yang muncul adalah in. Sedangkan mid, rumusnya itu sama dengan mid, kemudian buka kurung, pilih teksnya, tekan koma, dan saya ingin mengambil 3 karakter dari Indonesia pada sisi tengah lalu enter. Di sini terlihat mid yaitu di tengah yaitu one, dan right yaitu mengambil right yaitu digunakan sama rumusnya itu sama dengan right, pilih teksnya, tekan koma, dan saya ingin mengambil 3 karakter kata yaitu adalah Nesia. Ron mana nih Ron mana nih Ron? Udah salah saya, biar nih daripada yang ke apa dulu kah? Sebentar nih kan. Sudah sampai berapa? Kenapa? Kemudian yaitu rumus Ron. Yaitu sama dengan round. Rumusnya yaitu sama dengan round buka kurung, lalu blok nilainya, koma 2, lalu klik enter. Jadi nilainya yaitu nilai 12,77. Yang kemudian adalah rumus yang ke-11 adalah len. Len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Ini ada contohnya kata Indonesia, kita ingin tahu ada berapa karakter pada kata Indonesia, itu sama dengan rumusnya itu sama dengan len, buka kurung, lalu pilih kata Indonesia, kemudian enter. Hasilnya itu mempunyai 9 karakter huruf, yaitu kemudian concatenate. Rumus yang ke-13 yaitu sama dengan concatenate, buka kurung, kemudian kita pilih teks 1 atau blok, lalu koma, kemudian blok teks 2, koma, kemudian blok teks 3, koma, kemudian lalu kita enter. Di sini kita bisa lihat teks 1 aku, teks kedua cinta, dan teks ketiga Indonesia.
yaitu dia, maka hasilnya adalah Aku Cinta Indonesia. Yang ke-14 adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP digunakan untuk mencari data secara vertikal. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung VLOOKUP, koma blok kata kuncinya yaitu A, lalu koma blok tabel bantunya, kemudian koma supaya rumus yang lainnya tidak berubah, lalu kita tekan enter. Kita tekan F4 satu kali. Kalau kita menekan F4 satu kali, akan muncul stream 2, kemudian kita tekan F4 lagi, kemudian koma, lalu false, kemudian tutup kurung, dan kemudian kita enter. Di sini dia satu-satu karena terus kita paste. Setelah kita copy, kemudian kita paste. Dan di sini muncul harga di VLOOKUP. Kemudian satuannya itu sama, seperti cara mencari harga tadi. Setelah sudah muncul, terus kita copy semua harga dan satuannya. Kemudian kita paste, lalu muncul semua satuannya di sini. Kemudian yaitu HLOOKUP. HLOOKUP yaitu untuk mencari data horizontal. HLOOKUP yaitu dan cara mencarinya itu sama dengan buka kurung HLOOKUP, koma blok kata kuncinya yaitu A, lalu koma blok tabel bantunya, kemudian koma supaya rumus yang lainnya tidak berubah, lalu tekan F4 satu kali. Kalau kita menekan F4 satu kali, akan muncul stream 2, kemudian kita tekan F4. Setelah kita enter, tinggal kita copy lalu kita paste. Maka di sini akan tertera nama barang semua, supaya memudahkan kita untuk mengetahui nama barang dari HLOOKUP tersebut. Terus kita blok kodenya. Semua caranya sama. Kita copy dulu, kemudian kita blok juga nama barang, dan kemudian kita paste. Lalu muncul tertera di sini semua harga. Sama juga seperti di satuan yang saya sudah jelaskan tadi, rumusnya sama, yaitu kita memblok lagi kodenya agar kita mengetahui satuan dari HLOOKUP tersebut. Setelah sudah muncul satuannya itu pada ayah itu satuannya sabun, kemudian kita copy di satuannya, lalu kita blok di harga, lalu kita paste lagi, dan di sini akan muncul semua satuannya.
Yang ini terakhir adalah count if.